Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita di pagi hari ya, pagi hari menjelang sahur, kami dari tim CPM membuat video lagi kelanjutan daripada konten yang kemarin membahas tentang Lailatul Qadar. Insya Allah malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan netizen ya. Ada beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan, insya Allah kita akan tanyakan kepada nanti mediator tentang apa-apa yang ini pertanyaan kemarin apa ya? Pertanyaan kemarin tanda-tanda malam Lailatul Qadar ataupun orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya seperti apa? Ya, beliau itu dari netizen belum pernah melihat sosoknya atau orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti itulah intinya. Ya, siap. Sebelumnya mungkin Pak Dudi bisa menyapa netizen CPM. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung yang selalu mengikuti perjalanan kami di Cahya Putra Mandiri Channel dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, seluruhnya. Maaf tidak bisa satu persatu semuanya. Yang luar negeri dari Malaysia, Singapura, Brunei, Iran, Palestina semuanya. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani keluarga semuanya, amin. Dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah SWT dimanapun Anda sekeluarga berada, amin ya rabbal alamin. Mungkin yang masih punya hutang lagi, nah, semoga semuanya diberikan kelancaran rezeki yang halal barokah, dan segera dapat melunasi seluruh hutang-hutangnya, dan yang punya hutang riba semua lekas segera selesai dan lepas dari dan riba. Untuk yang lagi sakit Mbak, mungkin yang sedang di rumah sakit di rumah, mudah-mudahan diberi kesabaran dan sakitnya segera diangkat oleh Allah SWT, dan sakitnya semuanya menjadi penebus dosanya, dan segera bisa sembuh, tidak kambuh-kambuh lagi, dan bisa mendapatkan bonus malam Lailatul Qadar di malam ganjil nanti di bulan Ramadan. Mendoakan amin, amin. Baik saudaraku, kita langsung saja karena waktunya juga mepet sahur. Mudah-mudahan nanti informasi yang kita dapatkan bermanfaat, dan perlu digarisbawahi bahwa ini adalah konten. Insya Allah kalau memang kontennya nanti ada hikmah dan kebaikan, itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada salah-salah kata dari kami, itu mutlak dari kami sendiri. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan restu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita awali dengan ilahi anta maksudi wa ridho tamatlubi. Baik saudaraku, kita bersihkan dulu jasad mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersihkan semuanya jasad mediator dari penyusup atau yang mengaku semua yang di dalam tubuh jasad mediator, semua dirantai tidak bisa keluar, sementara semua terkunci dari dalam semuanya, yang dari luar semuanya tidak bisa masuk, dibantengi radius cahaya seseng yang 1 kilometer, semua yang berusaha masuk menyusup memaksa masuk semuanya akan dirantai, dilemparkan ke jahanam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dengan bersama Sang Yang. Tolong dihadirkan sosok gaib yang bisa bercerita detail tentang malam Lailatul Qadar. Siapapun yang datang mudah-mudahan bisa bercerita dengan baik dan dengan lancar dan dengan bahasa Indonesia dari golongan apapun. Mudah-mudahan semuanya bisa berbicara dengan lantang, berbicara dengan detail, sosok gaib yang mengetahui tentang detailnya malam Lailatul Qadar. Tolong dihadirkan dengan tinggi kami Sang Yang Allah. Monggo masuk. Sallallahu sinkron dengan jasad mediator. Sallallahu alaihi wasallam.
bisa berbicara dengan bahasa Indonesia yang jelas dan lancar. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kita sekarang tersambung dengan bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, dengan sosok apa yang hadir di sini? Dari golongan jin. Dari golongan jin. Sosok apakah? Seperti wujudnya? Manusia ya? Alhamdulillah. Hampir mirip dengan manusia. Tadi pas saya mencoba menghadirkan dengan izin beliau, posisinya di mana? Kayangan. Tingkat berapa? 3. Bisa disebutkan namanya supaya nanti bisa lebih enak kita ngobrol. Ahmad. Oke. Panggil apa ini? Mbah atau Mas atau Eyang? Silakan. Terserah. Oke. Mbah Ahmad ya. Terima kasih Mbak Ahmad sudah mau hadir di Majelis Cahaya Putra Mandiri Santri Matoh Kota. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, sekiranya supaya tidak tertipu oleh para penipu, penyusup dan sebagainya, bisa bersyahadat dan bersolawat dulu, monggo. Lebih jelas suaranya ditambah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang. Sebelumnya saya ingin menyuguhi Mbah Ahmad ya tadi ya. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang tolong didatangkan makanan terenak, minuman terenak, rokok terenak di depannya. Kamu siapa? Ya, saya jamaahnya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Ya, selamat datang, kita sama-sama ada di Sallallahu Muhammad sallallahu. Ya. Siap Mbah Ahmad, monggo dicek dulu apa yang datang tadi yang sudah disuguhkan. Saya belum tahu soalnya. Kopi. Rokoknya ada? Ini saya minum, saya tidak merokok. Oh, tidak merokok. Ya, mohon maaf. Rokoknya dikembalikan. Allah sallallahu Muhammad. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbah Ahmad. Ahlan wa sahlan. Terima kasih sudah datang untuk kita ngobrol. Panjenengan yang dihadirkan berarti bisa bercerita ya tentang detailnya malam yang kita nanti di bulan Ramadan ini, Mbah. Maksudnya malam seperti apa ya, yang ada? Malam 1000 bulan. Ya. Itu hanya datang satu kali. Setiap tahun satu kali. Di bulan Ramadan itu ya. Semua permukaan bumi kalau terlihat dari kayangan nyala karena semua pintu-pintu langit terbuka sampai langit lapisan 7 terbuka semuanya. Dan seluruhnya malaikat, terutama malaikat Jibril alaihissalam, akan turun semuanya bersama pasukan malaikat yang lain untuk mengiringi Rasulullah SAW untuk turun ke bumi ini. Subhanallah. Untuk membagikan semua rahmat dari Allah. Ditugaskan seperti itu untuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Bukan orang sembarangan. Yang terpilih saja berarti, Mbak? Iya. Yang dikatakan terpilih itu mempunyai iman dan takwa yang kuat. Betul-betul menghambakan dirinya
Dan satu malam itu tidak akan seseorang pun tahu untuk kedatangan beliau untuk di bumi ini. Walaupun ada yang tahu, itu hanya paku-pakunya bumi, para wali Allah, para aulia yang ada di bumi ini. Itu hanya orang terpilih. Subhanallah. Itu beruntungnya orang-orang yang terpilih, Mbah, bisa mendapatkan malam tersebut. Benar. Alhamdulillah. Ya. Kalau Anda ingin seperti itu, ya, menghambakan diri sepenuhnya ke Allah. Ya. Kegiatan apa, Mbah, kira-kira yang sampai semalam suntuk itu yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba terpilih itu, Mbah? Banyak. Seluruh manusia kalau dilihat saling berlomba-lomba ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Sebetulnya yang dibagikan Allah untuk mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat seluruhnya dari langit untuk turun ke bumi, beserta seluruh malaikat yang bertugas ke bumi. Semuanya diangkat, diperintahnya untuk ke atas untuk menggantikan malaikat yang lain, untuk membagikan tugasnya masing-masing, dan membagikan untuk hamba-hambanya, untuk membagikan semua rahmat, cinta, kasih sayang, kemurahan, semuanya untuk hambanya yang terpilih. Masya Allah. Di seluruh penjuru bumi ini. Itu pun kayangan ikut cerah, terang benderang. Iya. Ya, ini Mbah Ahmad, kan bumi ini terjadi siang dan malam. Nah, kalau ketika di Nusantara pas malam Lailatul Qadar datang kan malam, bagaimana dengan belahan bumi yang lain yang siang hari itu, Mbah? Nanti akan dibagikan sendiri. Malaikat tahu perintahnya, tugasnya, tidak mungkin akan keliwat satupun yang diberikan rahmat. Iya. Berarti malaikatnya sudah bertugas sesuai SOP-nya Allah ya. Sesuai perintahnya. Terus, Mbah, gimana, Mbah, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang ketika itu berpotensi mendapatkan malam tersebut, Mbah? Sebetulnya ini salah satu rahasia Allah. Sebetulnya rahasia betul. Dan ciri-ciri hambanya yang mendapatkan, yang benar-benar menghambakan hidupnya hanya ke Allah. Subhanallah. Yang Maha Tahu. Iya. Semua ibadahnya, semuanya tingkah lakunya, semua kegiatannya itu sudah membuktikan penghambaan ke Allah semuanya. Masya Allah. Semua ibadah yang diperintahkan sesuai arahan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya puasa, sholat, zikir, semuanya itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang lebih utama hanya satu, bersedekah. Hanya bersedekah. Sebaik-baiknya manusia hanya manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Betul. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bersedekah, sedekah dengan hartanya sendiri sekuatnya. Yang selalu mendapatkan adalah hambanya yang total hartanya untuk penghambaan semuanya.
sampai tidak punya apa-apa, disedekahkan semuanya, dan seluruh ibadahnya cuma satu, karena Allah lillahi ta'ala. Hingga saat ini, kalau engkau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, dijaga setiap nafsu kamu. Bisa dikatakan malam 1000 bulan ini adalah hadiah utama, salah satu hadiah utama dan sangat rahasia dari langit. Anda jangan ibadah sesuai nafsu, jangan ditumpangi dengan nafsu. Hilangkan semua nafsu, hilangkan semua. Hanya satu tujuan, Allah. Iya, begitu pentingnya niat ya Mbah ya. Benar. Berarti kalau kita ketika bersedekah atau apa pada malam tersebut dan masih menggunakan nafsunya pun hasilnya gimana Mbah? Belum. Urusan ikhlas itu hanya engkau dan Allah yang tahu. Bahkan seperti saya dari golongan jin sama malaikat pun tidak tahu urusan keikhlasan. Hanya Allah yang tahu, yang dapat menerima malam Lailatul Qadar, mendapatkan rahmat semuanya adalah hambanya yang seperti itu. Yang tidak berdasarkan nafsu. Boleh niatan baik, nanti iblis akan datang untuk menggoda setiap niatan yang kuat. Tidak akan dibiarkan begitu saja, akan dirubah, dibolak-balikan hati kamu. Itu sudah tugasnya. Subhanallah. Terus kemudian apakah selain orang-orang yang terpilih kemungkinan ada ahli maksiat dan sebagainya, itu berarti potensi dapat tidak ada Mbah? Ada, itu hak Allah. Memang kalau niatan di hati itu Allah yang tahu. Misal ada orang yang jahat, ingin bertobat untuk memperbaiki hati, memperbaiki hidupannya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah akan memberikan rahmatnya sebagai memberikan petunjuk dan memberikan petunjuk untuk melaksanakan bertobat nantinya. Berarti bisa berlaku sebaliknya Mbak ya, ketika orang merasa dia sudah beribadah baik, sudah bersedekah, karena merasa Allah bisa membalikkan itu. Sifat merasa itu adalah satu yang punya hanya iblis, laknatullah. Sifat itu terletak di hati sini. Sifat merasa baik, merasa lebih, walaupun merasa ikhlas pun, sekecil biji sawi pun sudah terlihat sama Allah, tidak bisa tertipu Allah itu. Allah subhanallah. Iya Mbah. Kemudian Mbah, mungkin ada pertanyaan berikutnya dari netizen. Bagaimana kondisi alam pada waktu malam tersebut Mbah? Itu pun rahasia dari Allah. Orang pasti akan bingung. Ada yang mengiranya cerah, terang benderang. Yang dikatakan curah bukan berarti mendung. Bahkan hujan pun bisa menurunkan rahmat dan berkah semuanya. Itu semua kehendaknya Allah. Pasti Allah akan membuat hijab. Subhanallah. Karena banyak orang atau manusia yang berlomba-lomba dengan mendapatkan semuanya itu karena berdasarkan nafsu. Kebanyakan ingin kekayaan, memperkaya diri. Ya. Kemudian Mbah, katakan ini nanti kita ketemu malam ganjil, kemudian kita itu beriktikaf di masjid, baca sholawat, baca Quran, ternyata iktikafnya cuma sampai jam 3. Nah, ketika itu dia pulang ketiduran, itu masih gimana Mbak nanti? Kesempatan enggak kira-kira? Tidak dapat. Oh, pas tidur enggak dapat? Itu hanya yang
sebelum tidur. Allah. Itu sudah Allah untuk mengasihi dan memerintahkan seluruh malaikat memberikan rahmat semuanya, serta pengampunan. Dari misal kamu tanya orang jahat, itu pun akan mendapatkan pengampunan karena hatinya sudah mendapatkan hidayah petunjuk. Betul. Allah. Ya. Begitu ya Mbah ya. Terus kemudian ini Mbah, apakah ketika malaikat sudah memberikan semua rahmat dari Allah itu, besoknya itu manusianya itu kelihatan nggak Mbah dari segi perilakunya atau segi pembicaraannya, adabnya, ada perubahan nggak kira-kira? Berubah, pasti berubah. Waktu pun datang semuanya membawa rahmat dari atas itu. Begitu terang benderang pintu langit membuka, semua malaikatnya turun untuk memberikan semua rahmat dari Allah untuk hambanya, terutama hambanya satu orang yang bertobat tadi. Dengan murahnya pengampunan akan berubah, karena masuknya di hati nantinya. Dari ciri-cirinya pasti terlihat orang itu kalau memang orangnya ahli bersedekah, lebih dan lebih loyal tidak ada yang disembunyikan. Seluruh harta kekayaannya itu hanya untuk Allah semuanya, bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan pribadi. Harta dunia sudah tidak dikhawatirkan oleh orang itu. Disedekahkan, bahkan sampai habis pun disedekahkan. Karena timbul keyakinan di hati, ini milik Allah, kembali ke Allah, nanti diganti Allah sendiri. Sudah Allah, semua pengaturan seperti itu tidak berdasarkan nafsu manusia itu. Kalau masih berdasarkan nafsu, tidak akan merubah. Masya Allah. Ya. Kalau dari ciri-ciri yang Mbah Ahmad sebutkan itu, kemungkinan ya jumlahnya sedikit Mbah orang yang bisa totalitas. Sedikit. Hanya sedikit. Masya Allah. Dari seluruh penjuru dunia, miliaran orang. Sedikit. Terutama yang banyak dari taubat dan bersolawat pada Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya menghambakan dan mengusahakan menghambakan sepenuh hati kita, menghambakan ke Allah. Tapi begitu baiknya Rasulullah juga membocorkan kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya di malam ganjil, Mbak ya. Benar. Cuma ganjilnya berapa itu rahasia Allah, itu rahasia Allah. Semua sudah kehendaknya. Dan semua wali-wali yang ada di bumi, semua aulia pun juga ikut mengabarkan pada seluruh umat yang dikabarkan, yang khusus dikabarkan, yang dikabarkan. Makanya beruntunglah orang-orang yang mendapat petunjuk semuanya. Nah, untuk dari orang-orang yang sudah meninggal pun apakah juga ada berkahnya, Mbah? Itu sudah otomatis. Karena apa? Kalau di keluarga ada yang sudah meninggal, itu cucunya mendapat sudah otomatis karena aliran darahnya menyambung dari nasabnya orang yang meninggal. Walaupun itu orang baru bertobat pun sudah menyambung ke sana, juga mendapatkan pengampunan insya Allah. Alhamdulillah berarti ya Mbak ya. Berarti seumpama yang masih hidup, beliaunya bersedekah dengan atas keluarganya sudah meninggal, juga akan nyampe juga berarti Mbah ya.
Sampai tergantung semua keikhlasan. Iya. Keikhlasannya. Iya. Insyaallah, alhamdulillah yang beruntung nanti yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan apakah untuk yang tahun Ramadan 2024 ini sudah dipersiapkan Mbah di alam-alam gaib sana Mbah? Seluruhnya sudah menyambut. Karena sebelum turun ke bumi ini akan melewati kayangan. Oh iya. Yang duluan tetap kayangan. Dapat kayangan ya. Benar. Sama di sana saya puasa seperti kamu menjalankan ibadah puasa. Terawih juga Mbah? Sholat ya. Seluruhnya yang muslim sholat semuanya. Terus untuk negeri kayangan sendiri itu luasnya beda nggak Mbah dengan bumi? Atau lebih luas mana? Beda luasnya. Luasan mana Mbah? Kayangan itu gaib, jadi luas gaib. Oh, iya. Bumi ini kecil ya. Kecil. Masya Allah, subhanallah. Iya, mungkin ada tambahan lagi Mbah yang bisa Mbah sampaikan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang sangat penting. Bisa mengingatkan, saya kembalikan hanya ibadah sedekahlah. Oke. Dan beruntunglah orang-orang yang beribadah secara syariat dan hakikat berjalan bersamaan, itu sangat beruntung. Karena salah satu kekuatannya adalah bersedekah. Oh lah, ngomong-ngomong tentang syariat dan hakikat ini bagaimana Mbah semua supaya orang-orang bisa sejalan tadi Mbah? Kadang kan yang diunggulkan ya syariat saja. Itu harus ada guru, harus menemukan guru. Tidak bisa belajar sendiri. Kalau manusia belajar dengan dirinya sendiri, tanpa guru, itu gurunya syaitan. Nanti yang timbul adalah merasa dan merasa seperti banyak leluhur yang merasa makrifat. Ternyata diselewengkan sama iblis karena tidak mau menjalankan syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, ini Mbah yang agak membuat kita tergelitik. Bagaimana jika seseorang tadi membeli buku di toko buku, isinya pun kitab-kitab karangan ulama terdahulu, tapi tidak lewat guru, tapi dibaca saja. Bagaimana hasilnya Mbah? Dibaca saja, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau membaca pastinya berpikir dengan logika, dirasakan juga. Nanti tetap dari golongan seperti saya akan masuk, karena timbul keinginan selain Allah. Itu adalah nafsu. Dari golongan saya yang masih fasik akan masuk ke aliran darahnya dan mengganggu setiap pikirannya di logika ini, dan menjadi hijab-hijab atau menjadi dosa. Berarti meskipun bukunya bagus, kalau nggak ada yang mengarahkan, nanti yang datang pasti fasik Mbah ya? Benar. Seperti halnya membaca Al-Quran, kitab suci agama Islam. Kalau kita membaca saja akan mendapat pahala kebaikan untuk membaca. Jika kita setiap membaca seluruh huruf, seluruh ayatnya ingat kepada Allah, itu akan menimbulkan kekuatan cahaya. Ada powernya seperti itu ya, malaikat. Betul. Jadi hakikatnya dapat, syariatnya juga dapat, itu namanya Mbah ya. Dinamakan zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Itu pun dirasakan kalau di Jawa dengan rasa, itu pun sudah bisa. Jika menyentuh hati dengan dingin, bermanfaat baik, itu bisa dipastikan malaikat. Jika sudah mendengar atau dari tulisan dibaca sudah panas hati, sudah dipastikan dari golongan saya yang fasik. Seperti itu ya. Berarti yang dinamakan zikrullah tadi ya betul-betul dari hatinya itu Mbah ya,
bukan cuma mulut. bukan. Selalu